إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Ustadz. Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, bermain di sekitar rumah. Nah, kita akan kembali belajar hari ini, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Yeay, alhamdulillah. Nah, kita akan belajarkan berdasarkan wujudnya. Benda dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, benda padat, benda yang memiliki wujud padat. Nah, bentuk benda padat tetap namun akan berubah bentuk jika diberi pukulan atau benturan. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada batu. Nah, di sini ada batu, contoh yang pertama. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada kayu. Masya Allah, tabarakallah. Next, kita contoh ke yang ketiga. Contoh ketiga di sini adalah batu bata. Tayyib. Kedua, benda cair. Benda yang memiliki wujud cair. Bentuk benda cair bisa menyesuaikan wadahnya. Sifat benda cair. Yang pertama, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Air juga memiliki volume yang tetap dan dapat meresap melalui pori-pori sehingga benda terlihat basah. Masuk ke contoh dari benda cair ini. Yang pertama, ini adalah mengalir, yaitu air terjun dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, meresap. Ini ada spons, dia meresap air. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga, ini adalah tanaman. Ketika tanaman diberikan air, akan akar menyerap air yang diberikan kepada tanaman tersebut. Seperti itu anak solih dan solihah. Kita masuk ke contoh benda cair. Nah, contoh benda cair yang pertama adalah yang sering kita kenal adalah air. Apa anak solih dan solihah? Air. Yang kedua, minyak. Minyak termasuk contoh benda cair. Yang ketiga, susu. Susu, Masya Allah. Siapa yang suka susu? Yang terakhir adalah jus atau sirup. Itu adalah contoh benda cair. Yang ketiga, benda gas. Benda yang memiliki wujud gas. Sifat benda gas dapat menempati ruangan gas dan dapat bergerak ke segala arah. Nah, bentuk benda gas menyesuaikan wadahnya. Kita masuk ke contohnya. Yang pertama, bernafas. Contoh benda gas yang pertama adalah bernafas. Yang kedua, kompor gas. Ingat anak soleh dan solihah. Untuk contoh kedua, kompor gas. Yang ketiga, parfum. Nah, itu adalah contoh benda gas yang ketiga. Yuk, kita meraja dulu pelajaran hari ini. Bentuk benda ada 3. Bentuk benda ada 3, ingat. Yang pertama, benda padat. Contohnya, batu, kayu, dan batu bata. Yang kedua, benda cair. Contohnya, air, minyak, susu, dan jus. Yang ketiga, benda gas. Contohnya,
udara saat bernafas, kompor gas, dan parfum. Kosakata baru. Perhatikan ya solih dan solihah. Yang pertama, wadah. Wadah memiliki arti menaruh atau menyimpan sesuatu. Nah, anak solih dan solihah, wadah adalah tempat menaruh atau menyimpan sesuatu. Tuh ada gambar wadah. Meresap. Apa arti meresap? Yaitu adalah masuk ke dalam pori-pori atau lubang yang kecil. Masuk ke dalam pori-pori atau lubang-lubang kecil. Ingat tuh, namanya itu meresap. Tuh, meresap, ada tanaman. Yang ketiga, benda cair. Benda cair memiliki arti adalah benda yang berbentuk cair. Nah, contohnya kemarin adalah air. Kemudian volume. Volume isi atau besarnya benda dalam ruang. Volume. Nah, itu ada gambar kubus. Yang terakhir, gravitasi. Gravitasi adalah kekuatan atau gaya tarik bumi. Ingat, kekuatan atau gaya tarik bumi. Nah, itu ada gambar astronot lagi di luar angkasa. Nah, itu gravitasinya tidak ada. Baik, kita akan masuk contoh kalimat dengan menggunakan kosakata pilihan yang baru tadi. Yang pertama, wadah. Wadah air bisa berupa gelas atau botol. Kita benarin yang wadah. Contoh kedua, meresap. Ketika hujan, air meresap ke dalam tanah. Nah, kata meresap itu kita tandai. Yang ketiga, benda cair. Kecap dan bensin termasuk benda cair. Kita buletin lagi, benda cair. Yang keempat, volume. Air memiliki volume yang tetap. Nah, volume yang di garis bawahi di sini. Kemudian yang kelima, gravitasi. Benda yang dilempar akan jatuh ke bawah dengan gaya gravitasi bumi. Sekian dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari Ustadz. Ustadz ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak solih dan solihah, jangan lupa tugas dan kuisnya dikerjakan ya.